Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba menghitung uji validitas dan reliabilitas pada soal esai dengan menggunakan bantuan tabel R atau R tabel. Di sini ya, sudah saya downloadkan. Baik, nah rumus yang kita gunakan untuk menghitung validitas ini adalah menggunakan korelasi Pearson, dan untuk menghitung reliabilitasnya kita akan menggunakan Alpha-Cronbach. Kita mulai ya sekarang. Yang pertama, ini kita sudah menuliskan nama siswa terdiri dari 20 orang siswa. Kemudian di sini butir soalnya ada 10 butir soal dengan nilai maksimal atau skor maksimal siswa tadi 3 dan nilai minimal 0. Di sini 1 ya. Kita buat saja 0 dan skor minimal 0 dan skor maksimalnya 3. Nah, masing-masing siswa dari A sampai dengan T ini sudah ada masing-masing nilainya yang sudah kita buat. Kemudian kita coba hitung sekarang jumlah total dari setiap siswa yang menjawab benar. Kita gunakan saja summary, kemudian kita sorot ke kiri dan kita enter. Itu ya. Oke. Nah, baik. Nah, ini karena kita menggunakan tabel, kegiatannya sangat mudah sekali untuk melihat kriteria validitas. Bagaimana caranya? Kita langsung lihat dari nilai tabel pada jumlah siswa 20 orang. Kita lihat di sini nilainya sudah 0,444. Langsung masukkan saja nilainya 0,444. Oke, kemudian kita sorot ke kanan karena nilainya sama semua, tinggal kita copy paste saja. Oke, kemudian tinggal kita hitung R hitungnya. R hitung ini kita menggunakan korelasi Pearson. Kita gunakan saja Corel, gunakan dari formula yang ada di dalam Excel. Klik di sini, kemudian kita sorot soal butir item 1 sampai siswa 20, kemudian kita kasih tanda titik koma. Kebetulan karena di laptop saya menggunakan titik koma, kita menggunakan titik koma di sini. Jadi tergantung di dalam perangkat masing-masing. Kalau menggunakan titik 2, silakan diklik titik 2, atau menggunakan koma, silakan gunakan titik koma. Baik, kemudian kita enter. Ini ya, array 2-nya yang ini. Total dari butir item untuk seluruh siswa, kita enter. Nah, supaya dia tidak, kemudian yang ini juga sama. Nah, caranya supaya kita tidak menghitung satu persatu, kita gunakan saja di sini nilai absolut. Tanda absolut kita gunakan tanda dolar di sini, kemudian di sini juga, satu lagi di sini. Baru kita enter. Tinggal kita geser ke kanan. Oke. Nah, selesai masalahnya. Kita sudah menghitung validitas. Tinggal kita melihat bagaimana kriteria valid atau tidak valid dari nilai tiap-tiap butir soal. Kemudian kita lihat caranya adalah kita menggunakan if di sini jika nilai logikanya R tabel itu lebih kecil dari R hitung, maka kita gunakan titik koma di sini, kemudian valid atau invalid apabila lebih besar dari R hitung, enter. Nah, inilah sudah dapat kita kriterianya. Tuh ya, setelah kita dapatkan ini sudah selesai. Jadi dari 10 butir soal di sini ada 1 2 3 4, ada 5 butir soal yang valid dan 5 butir soal yang tidak valid. Kemudian kita menghitung reliabilitasnya sekarang dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Sebelumnya kita harus mencari varian itemnya. Bagaimana caranya? Kita gunakan saja sama dengan var, kemudian kita klik di var .s juga tidak apa-apa, kemudian kita taruh di sini. Sorot dari butir item 1 ini saja sampai siswa 20, kemudian kita enter. Itu ya. Kemudian kita tinggal tarik saja ke samping kanan. Oke, seperti itu. Jadi tidak usah pakai tanda absolut ya, karena dia cuma satu
butir soal saja yang sebelah kan, tidak keseluruhan, tidak total. Jadi hanya butir item soal saja, satu soal. Kemudian kita hitung berapa varian item keseluruhan atau sigma ST pangkat 2-nya. Kita gunakan sama dengan summary, hitung keseluruhannya. Kita enter. Sudah? Kemudian kita menghitung juga jumlah varian total atau ST pangkat 2. Bagaimana caranya? Kita gunakan saja var seperti tadi, tetapi yang disorot adalah yang di ujung. Untuk total jumlah keseluruhannya baru kita tutup kurung dan kita enter. Nah, ini hasil dari jumlah varian totalnya. Setelah ini dapat semua, kita masukkan rumusnya ke dalam rumus Alpha-Kronberg untuk melihat nilai reliabilitasnya. Sama dengan dalam kurung n, ini rumusnya ya. Nah, ini rumusnya, sorry. Ini rumus untuk menghitung dari nah, R11 sama dengan N dibagi N-1 dikali dalam kurung 1 dikurang sigma ST pangkat 2 dibagi ST pangkat 2. SI pangkat 2 dibagi ST pangkat 2. Baru kita masukkan angkanya di sini sama dengan dalam kurung N-nya adalah, karena N-nya kecil berarti jumlah butir soal. Butir soal itu 10 dibagi 9 kurung, kemudian dikali 1, kemudian dikurang dalam kurung sigma. Nah, ini nilai sigma SI pangkat 2 dibagi dengan ST pangkat 2, tutup kurung, baru kita enter. Nah, ini nilainya. Ya, jadi rumusnya ini nah, inilah hasilnya. Karena dia nilai reliabilitasnya di bawah 0,7, maka dia tidak reliable. Atau kita buat saja di sini reliabilitasnya rendah. Oke, kenapa? Karena dia di bawah dari 0,7. Ini nilainya. Nah, inilah yang bisa kita lakukan atau kita hitung dengan menggunakan rumus korelasi Pearson dan rumus Alpha-Kronberg untuk menghitung uji validitas dan reliabilitas soal esai dengan menggunakan tabel R-tabel. Demikian tutorial kita, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.